Di era legenda ketika dewa dan sihir menguasai dunia, kita bertemu dengan Raja Iblis Leonus Magnus. Ia menerima laporan bahwa para Raja Iblis lainnya telah jatuh dan 6 pahlawan besar sedang mendekat untuk mengalahkannya. Kita melihat pasukan Undeadnya bertempur melawan manusia. Tetapi ada sebuah pohon raksasa yang tumbuh dan salah satu pahlawan menungganginya. Ia melepaskan panahnya yang membelah dan menurunkan cahaya ke medan perang, menghidupkan kembali tentara yang jatuh. Seekor naga muncul untuk manusia dan mulai mengepung kastil. Manusia terus mendekat dan pohon raksasa mulai menyerang dengan akarnya. Leonus bersiap untuk keluar dan menghadapi mereka, tetapi bawahannya mengingatkannya akan janji yang dibuatnya kepada Dewi Kegelapan. Jadi belum saatnya baginya untuk mati. Leonus menyimpan tongkatnya dan kita melihat kastilnya hancur. Ia menerima kekalahan tetapi menyatakan bahwa sebagai Raja Andit, ia akan bangkit lagi setelah 1000 tahun dan merebut kembali tahtanya. Kita berpindah ke beberapa waktu kemudian saat kita melihat dua gadis memasuki reruntuhan. Kita belajar bahwa reruntuhan itu terungkap oleh gempa bumi dan mereka menyelidikinya untuk melihat apakah mengandung sarang kekosongan. Kita bertemu Cilia dan pelayannya Regina saat mereka menjelajahi lebih dalam ke dalam reruntuhan. Regina bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan menemukan kekosongan. Tetapi Cilia mengingatkannya bahwa kekosongan adalah makhluk yang suka bersarang di reruntuhan bawah tanah yang dalam. Kita melihat mereka menggunakan alat pengukur untuk membantu mendeteksi keberadaan kekosongan dan mereka menemukan beberapa patung aneh. Mereka berpikir bahwa reruntuhan itu bisa menjadi semacam makam penting tetapi mereka terus menjelajah. Alat pengukur mereka menunjukkan lonjakan saat mereka mendekati sebuah pintu tetapi tampaknya tersilet secara magis. Cilia memeriksa prasasti tetapi ia kesulitan memahami apa yang tertulis. Regina berpikir bahwa ia akan memerlukan waktu lama untuk menguraikannya, jadi ia memutuskan untuk menjelajah sendiri. Cilia terus memeriksa teks tetapi ketika ia menyentuhnya, pintu tiba-tiba terbuka untuknya. Ruangan itu menyala dan sebuah kristal raksasa terungkap di sisi lain. Alat pengukur Cilia menjadi liar dan bahkan sampai rusak. Ia melihat lebih dekat pada kristal dan menyadari bahwa ada seseorang di dalamnya. Kita kembali ke masa lalu ketika Leonidas menemukan Dewi Kegelapan Rosalia. Ia mengingatkannya akan janji mereka bahwa dalam 1000 tahun, seorang manusia yang bisa menjadi wadah untuk kekuatannya akan muncul dan itu adalah tugasnya untuk menemukannya. Leonidas memohon agar ia tetap bersamanya tetapi ia hanya terbang pergi. Kita melihat Cilia mencoba menghancurkan kristal tetapi senjatanya tampaknya tidak berpengaruh. Leonus terbangun oleh gangguan itu dan ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa masuk ke ruangan itu karena seharusnya tersilet oleh sihir. Dia bertanya-tanya apakah 1000 tahun telah berlalu dan menggunakan mantra yang memungkinkannya untuk memahami Cilia. Dia mengira dia adalah semacam perampok kuburan jadi dia bersiap untuk menghukumnya. Dan kristalnya tiba-tiba pecah yang membuatnya terlempar. Dia mendekat untuk menghukumnya tetapi Cilia tiba-tiba bingung dengan apa yang dilakukan seorang anak di sana. Leona melihat bayangannya dan dia terkejut melihat bahwa dia hanyalah seorang anak. Dia bertanya-tanya apakah ritual reinkarnasinya gagal dan sepertinya dia telah kembali ke dirinya yang lebih muda saat dia masih menjadi pahlawan. Cilia bertanya-tanya apa yang dia lakukan di dalam kristal dan dia segera memeriksa untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Leonus merasa malu dan dia bahkan menganggap Cilia agak imut. Cilia berpikir dia pasti menderita semacam amnesia dan dia segera memberitahunya bahwa dia akan melindunginya. Leonus tidak bisa percaya seorang Raja Iblis sepertinya diperlakukan seperti ini tetapi bagian dari dirinya menikmatinya dan dia akhirnya pingsan. Ketika Leonidas terbangun, Cilia memberinya makanan tetapi kita tahu dia telah kehilangan indera perasanya berabad-abad yang lalu. Dia tidak bisa percaya tubuhnya kehilangan kesadaran karena lapar dan dia menganggapnya memalukan. Dia ingin menghukum Cilia karena perilakunya yang tidak sopan tetapi memikirkan bagaimana dia membagikan makanannya dengannya. Dia berpikir mungkin dia tidak begitu buruk. Cilia memperkenalkan dirinya kepadanya mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pendekar pedang yang sedang berlatih di Akademi Pedang Suci. Dia meminta untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Leonidas Magnus.
Dia menganggap namanya menarik dan Leonidas berpikir dia pasti mengenalnya dari legenda yang diwariskan tentang dirinya, tetapi dia hanya menganggap itu nama yang imut dan dia bahkan memanggilnya Leo. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir di reruntuhan dan berpikir dia pasti diculik dan terjebak oleh kekosongan. Leonus tidak tahu apa yang dia bicarakan dan dia bertanya tentang kekosongan. Cilia terkejut, dia tidak tahu, tetapi dia menjelaskan bahwa mereka adalah musuh umat manusia yang tiba-tiba muncul 64 tahun yang lalu. Sementara itu kita melihat Regina menjelajah sendirian saat penghitungnya mulai berbunyi dan sebuah kristal mulai bergerak. Dia segera mengaktifkan pedang sucinya dan bersiap untuk bertarung. Cilia menjelaskan bahwa masih banyak yang tidak mereka ketahui tentang kekosongan dan Leonus bertanya tahun berapa sekarang. Namun tidak jelas sudah berapa lama karena mereka sekarang menggunakan sistem kalender yang berbeda dan Cilia hanya memberitahunya bahwa ini adalah tahun ke-64. Tiba-tiba ada ledakan dan Regina melaporkan kemunculan kekosongan raksasa. Cilia melompat ke arah Leonus untuk melindunginya dari puing-puing dan dia memberitahunya untuk tidak khawatir. Dinding tiba-tiba hancur dan kekosongan kelas atas muncul. Cilia mencoba menembaknya dengan senjatanya tetapi tidak memberikan kerusakan. Lian bersiap untuk mengalahkannya, ingin melindungi mausoleumnya, tetapi dia tiba-tiba tersandung jubahnya karena dia tidak terbiasa dengan tubuhnya. Monster itu semakin mendekat tetapi tiba-tiba terhempas. Saat Regina muncul, dia bertanya-tanya tentang Leonus. Tetapi Cilia memberitahunya bahwa dia akan menjelaskan nanti. Monster itu mulai bangkit kembali. Jadi Regina mengubah senjatanya menjadi meriam yang bahkan lebih besar dan menembakkannya ke dada monster yang berhasil bertahan. Leonus terkejut mengenali kekuatan Regina setara dengan mantra ledakan level 4. Regina memberitahu mereka untuk melarikan diri sementara dia menyelesaikan Void. Cilia tidak ingin meninggalkannya, tetapi memikirkan keselamatan Leonus, dia setuju untuk pergi. Saat mereka berlari, Leonus berpikir tentang bagaimana semuanya tampak salah. Dia berpikir untuk kembali dan menghancurkan monster itu, tetapi memutuskan untuk tetap bersama Cilia agar bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia saat ini. Jalur mereka terhalang oleh monster void lainnya dan Cilia memberitahunya untuk berlari. Dia bersiap untuk menahannya, tetapi Leonus berpikir untuk mengungkapkan kekuatannya. Dan mengalahkannya, dia hampir melancarkan mantranya, tetapi Cilia tiba-tiba mendorongnya menjauh saat monster itu menyerang dan memotongnya. Dia terlempar ke samping dan mulai berdarah, tetapi dia masih khawatir tentang Leonus, memberitahunya untuk melarikan diri dan meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Monster lain muncul, dan Leonus dikelilingi dari segala sisi. Tetapi ketika mereka menyerangnya, dia sepenuhnya dilindungi oleh sebuah penghalang. Dia memanggil tongkatnya dan langsung menghancurkan salah satu monster dengan mantra gravitasi level 8. Dia kemudian menyerang dengan bola api, mengalahkan dua monster lainnya dengan mudah. Namun, dia terkejut ketika melihat bahwa tulang monster itu masih tersisa dan dia mencatat bahwa dalam tubuhnya saat ini, kekuatannya hanya sepertiga dari yang dulu. Sebagai seorang Raja Iblis, dia tidak peduli dengan kehidupan manusia, tetapi dia mengakui keberanian Cilia, jadi dia memutuskan untuk menghidupkannya kembali. Saat dia menghidupkannya kembali, kita melihat simbol aneh muncul di tubuhnya. Regina menyelesaikan monster di pihaknya dan dia segera mencoba menghubungi Cilia. Leonus kagum bahwa manusia telah mengembangkan teknologi seperti itu. Dan Cilia terbangun kembali, dia segera memeluknya, senang bahwa dia baik-baik saja, dan Leonus tidak percaya bahwa itu adalah hal pertama yang dia khawatirkan. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana dia bisa hidup, dan Leonus mengatakan bahwa lukanya tidak terlalu parah dan dia hanya menggunakan mantra penyembuhan padanya. Cilia bingung dengan ini dan dia bertanya-tanya apakah itu adalah kekuatan pedang suci yang dia gunakan. Leonus mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia maksud. Jadi Cilia menjelaskan bahwa pedang suci adalah jenis kekuatan yang muncul pada manusia untuk melawan Void. Ketika Void pertama kali muncul, anak-anak yang memiliki kemampuan misterius juga mulai muncul. Leonus mengingat senjata Regina. Dan Cilia menjelaskan bahwa pedang suci tampaknya mewujudkan kepribadian pemegangnya. Tetapi dia mencatat bahwa dia belum diberkati dengan pedang sucinya sendiri. Itulah sebabnya dia bertarung dengan perangkat sihir.
Mereka bergabung dengan Regina dan dia bertanya tentang monster yang mereka temui. Celia juga ingin tahu apa yang terjadi, tetapi Leonus mengatakan bahwa dia bersembunyi dan mereka tampaknya hanya menghilang. Mereka keluar dan memutuskan untuk membawa Leonus kembali ke kota. Regina memperkenalkan dirinya sepanjang perjalanan tetapi dia menangkap Leonus sedang menatap dan memanggilnya cabul. Celia memberitahunya untuk tidak aneh tetapi Regina terus menggoda Leonus dan dia tidak bisa percaya bahwa seorang raja iblis sepertinya dihina oleh seorang gadis. Namun mereka sampai di kota dan Leonus terpesona melihatnya. Celia mengungkapkan bahwa itu adalah taman serangan ketujuh, benteng terakhir umat manusia melawan kekosongan dan Leonus tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar 1000 tahun di masa depan. Dalam kilas balik 6 tahun yang lalu, kita melihat taman serangan ketiga diserang oleh pasukan orang-orang kekosongan yang berlindung di tempat perlindungan mansion, di mana kita melihat Celia dan Regina yang masih muda saling berpegangan erat dalam ketakutan. Regina ketakutan oleh suara-suara di luar tetapi Celia menenangkannya dengan memberitahunya bahwa orang tuanya dan para satria lainnya tidak pernah kalah dalam pertempuran sebelumnya. Suara-suara di luar semakin keras jadi Celia memberitahu Regina bahwa dia akan bergabung dalam pertempuran dengan yang lainnya. Segera setelah dia diberkati dengan pedang suci dan bahwa dia akan memulai studinya minggu depan. Suara-suara semakin intensif jadi Celia mencoba bergegas ke pintu untuk membantu keluarganya tetapi Regina menahannya dan menyuruhnya untuk tenang. Mereka diselamatkan beberapa saat kemudian tetapi kita mengetahui bahwa semua satria suci telah tewas. Celia jatuh berlutut dan dia serta Regina mulai menangis. Di masa kini Leonidas bertanya-tanya apakah seluruh pulau adalah benteng tetapi Regina memberitahunya bahwa itu juga sebuah kota tempat mereka tinggal dan bahwa mereka harus melindunginya. Leonus terpesona mengetahui bahwa seluruh pulau bergerak. Dan Celia memberitahukan atasannya bahwa mereka akan membawa seorang anak pengungsi ke asrama. Menambahkan bahwa dia telah membangkitkan pedang sucinya yang Celia duga pasti dia gunakan untuk menyembuhkan lukanya. Celia memberitahunya bahwa dia akan tinggal di Akademi Excalibur bersama mereka mulai sekarang di mana orang-orang dengan pedang suci dilatih untuk menjadi pendekar yang tepat. Regina berpisah untuk pergi ke pasar tetapi Celia tetap dan memberitahu Leonus bahwa dia harus melewati pintu pemeriksaan. Sebelum masuk, Leonus pergi ke kamar mandi bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa salah dari rencana aslinya, dan bagaimana dia sekarang terjebak dalam tubuh seorang anak. Dia memanggil bawahannya Blachkus dan Seri dari bayang-bayangnya tetapi mereka terkejut melihat bentuknya yang sekarang dengan Seri menganggapnya menggemaskan. Dia memberitahu mereka bahwa ritual reinkarnasi gagal jadi dia kembali ke bentuk manusianya yang lama dari saat dia menjadi pahlawan. Leonus memberitahukan mereka bahwa mereka berada di pulau bergerak buatan manusia yang disebut Taman Serangan 7, berspekulasi bahwa ada 6 pulau lagi di sekitarnya. Dan mereka mencatat bahwa umat manusia telah berubah drastis dari masa lalu ketika mereka dulunya yang terlemah. Dia menugaskan keduanya untuk secara diam-diam memeriksa pulau tanpa menggunakan mantra sementara dia menyusup ke akademi dan hidup sebagai manusia. Di ruang pemeriksaan, dia melihat cek yang tidak dia mengerti dan belajar bahwa dia harus mengendalikan mananya. Ketika alarm berbunyi, dia mengambil kartu identitasnya di pintu keluar tetapi Celia merebutnya darinya untuk mengambil gambarnya. Kita mengetahui bahwa Celia membutuhkan kartu identitasnya untuk menjadwalkan penyelidikan pedang sucinya jadi dia memutuskan untuk menyimpannya. Dalam perjalanan ke akademi, Leonus terkejut melihat alam pulau yang damai dan Celia mengungkapkan bahwa itu karena pulau itu tidak pernah diserang oleh kekosongan. Saat dia diberikan tur di akademi, dia bertanya mengapa fasilitas rekreasi seperti aula tari diperlukan dan terkejut mendengar bahwa fasilitas tersebut lebih efektif daripada pelatihan militer yang ketat. Celia menunjukkan kepada Leonus tempat latihan di mana penyelidikan pedangnya akan diadakan. Tetapi dia tiba-tiba merasakan sakit kepala dan menyadari bahwa dia harus memulai kembali latihannya untuk mendapatkan pedang sucinya. Saat mereka melewati asrama, seorang anak laki-laki bernama Muscle dan kelompoknya menghentikan mereka. Dia menghina Celia dan mengejek Leonus. Kita melihat para gadis berada di bawah kendali pedang suci Muscle dan dia mengundang Celia untuk bergabung dengan haremnya tetapi dia menolak. Dia menarik Celia dengan rambutnya.
Tetapi Leonus marah dan melancarkan mantra yang membuatnya terjatuh ke tangan dan berlutut di depan Leonus. Dia memperingatkan Muscle untuk tidak mengganggu Cilia, yang menyebabkan Muscle mengeluarkan senjata sucinya. Tetapi seorang gadis bernama Elvin ikut campur mengancam akan melaporkannya ke Biro Administrasi. Muscle pergi dengan Gun dan kita belajar bahwa Elvin adalah bagian dari peleton Cilia saat Cilia memperkenalkannya kepada Leonus. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa bergabung dengan ekspedisi mereka, karena dia membutuhkan waktu untuk memproses reaksi magis aneh yang terdeteksi di pulau itu, mengatakan bahwa tim investigasi akan menyelidiki lebih lanjut. Kita beralih ke sebuah rumah tua yang disebut kabut asrama kami, asrama untuk peleton Cilia, dan belajar bahwa tempat tinggal ditugaskan kepada peleton berdasarkan sistem Meret. Cilia membawa Lynette ke atas dan dia bertanya, apakah tidak apa-apa baginya untuk bergabung dengan asrama perempuan? Tetapi dia mengatakan tidak masalah karena dia masih anak-anak. Cilia menunjukkan Lynette ke kamar mandi untuk mandi. Dan saat Lynette terpesona oleh air panas di kamar mandi, dia bergabung dengannya sambil menyabuni tubuhnya. Dia memberitahunya bahwa dia bisa bergabung dengan peleton manapun yang dia pilih. Tetapi dia mengatakan bahwa dia akan senang jika dia bergabung dengan peletonnya. Leonus bertanya mengapa dia ingin bertarung begitu keras meskipun tidak memiliki pedang suci. Tetapi Cilia menjelaskan dia pingsan. Leonus mengaktifkan simbol di tubuhnya yang membuatnya bangkit dan dia meminum darah dari lehernya. Dia terkejut dengan tindakannya dan Leonus memberitahunya bahwa dia tidak sembuh dan bahwa dia sebenarnya telah mati. Dalam kilas balik 2 tahun yang lalu, kita melihat Cilia berjuang melawan Robo di fasilitas pelatihan. Muscle mengganggunya meminta dia untuk berhenti melawan dan bergabung dengan peletonnya. Tetapi dia diusir oleh Regina dan dia memberitahu Cilia bahwa setelah membangkitkan pedang sucinya, dia akan dengan mudah mengatasi orang-orang seperti Muscle. Cilia mengatakan bahwa itu bukan alasan dia menginginkan pedang suci. Di masa kini Cilia terbangun dari tidurnya. Dan Leonus mengungkapkan identitasnya sebagai penyihir kuno yang bereinkarnasi dan bahwa dia menggunakan mantra tingkat 10 untuk menghidupkannya kembali, mengubahnya menjadi vampir Andit, menjelaskan bahwa dia meminum darahnya untuk mengisi kembali mananya. Dia memberitahunya tentang serbuan kekosongan di kota asalnya yang membuatnya menjadi yatim piatu dan bagaimana akademi menerima dia dan Regina. Cilia mengakui bahwa dia berpartisipasi dalam misi berisiko untuk mempercepat kebangkitannya dan bertanya kepada Leonus apakah dia masih bisa membangkitkan pedang sucinya. Sebagai seorang vampir, dia tidak yakin tetapi meyakinkannya bahwa bagaimanapun juga dia lebih kuat dari sebelumnya. Perutnya tiba-tiba keroncongan dan dia merasa malu dengan tubuh manusianya. Di kafetaria, dia mencoba membayar makanannya menggunakan koin emas dengan klaim bahwa itu bisa membeli seluruh menu. Tetapi terkejut mengetahui bahwa taman serangan hanya menerima kredit dan bahwa nilai emas telah menurun di zaman modern, membuat semua tabungannya menjadi tidak berguna. Kita melihat hiu-hiu besar mendekati seorang gadis untuk meminta pembayaran dan menjadi agresif ketika dia memberitahu mereka untuk menunggu seminggu, sehingga dia menakuti mereka dengan pedang kayu. Kita belajar bahwa dia adalah Sakuya, anggota lain dari pasukan Cilia. Saat dia meminta maaf kepada Cilia karena tidak bergabung dalam perjalanan eksplorasi mereka karena dia pergi berjudi setelah pelajarannya, Sakuya sudah mengetahui tentang Leonus dari Elvin dan Leonus mencatat bahwa dia luar biasa dengan keterampilan pedangnya. Cilia mentraktir mereka semua makan siang dan Leonus bertanya kepada Sakuya tentang pakaian berbeda yang dia kenakan. Dia mengatakan bahwa itu adalah pakaian milik saudarinya dari tanah air mereka yang hancur oleh kekosongan dan bersumpah bahwa dia akan menghilangkan semua kekosongan. Kita belajar bahwa dia adalah penjudi kompulsif ketika 2 gadis datang memintanya untuk meminjam uang. Tetapi dia mengajukan alasan di fasilitas pelatihan. Kita melihat seorang wanita bernama Alto ditugaskan untuk penyelidikan pedang suci Leonus. Dia memanggil stafnya dan memberitahunya bahwa itu adalah senjata pendukung. Tetapi mengejutkan semua orang, dia dengan mudah menghancurkan 3 robot simulator kekosongan. Alto memberitahunya bahwa ini memerlukan penyelidikan yang mendetail tetapi tiba-tiba Muscle ikut campur dan memberitahunya bahwa Leonus bisa menanyakan tentang pedang sucinya dengan melawannya sebagai gantinya.
Mereka setuju untuk bertarung tetapi Cilia ikut campur atas nama Leonus ketika dia melihat bahwa otot-ototnya memegang pasukan melawan Leonus. Musel setuju untuk membiarkannya bergabung dalam pertempuran dengan syarat jika mereka kalah. Dia harus bergabung dengan pasukannya. Leonus setuju dengan taruhan bahwa jika mereka menang, dia tidak akan mengganggu Cilia lagi. Pertempuran dimulai di bawah pengawasan Alto dan Cilia dengan cepat mengalahkan anggota pasukan. Sementara Cilia menghadapi dua gadis, salah satu gadis lainnya menyerang Leonus atas perintah Musel, tetapi dia ditangkap oleh mantra pemanggilan bayangan Leonus. Regina berlari untuk memasuki area tersebut setelah terlambat bangun dan terkejut melihat situasinya. Cilia mengalahkan sisa pasukan, tetapi saat dia akan menyerang Musel, dia mengikatnya menggunakan kekuatan pedang sucinya dan melucuti senjatanya. Musel mendekati Leonus. Dan saat Leonus memutuskan untuk menghadapi dia dan pasukannya sendirian, Cilia membangkitkan pedang sucinya, sisa terakhir dari keluarga Kristelia dalam keputusasaan untuk melindunginya. Dia melarikan diri dari ikatannya dan bergerak untuk menyerang, memotong pedang sucinya. Kendalinya atas gadis-gadis dan pasukannya hancur dan mereka kembali normal. Musel menyerah dan Regina berlari menghampiri dan memeluk Cilia sebagai perayaan. Sementara kerumunan bertepuk tangan, kemudian di asrama, Cilia berterima kasih kepada Leonus dan mengatakan bahwa sebagai pengikutnya, dia akan melindunginya tetapi memintanya untuk membuatnya lebih kuat. Sebuah pesta diadakan di asrama untuk pencapaian Cilia dan untuk Leonus yang bergabung dengan pasukan mereka. Mereka berdebat tentang di mana Leonidas akan tinggal dan dia mengatakan bahwa lebih baik tinggal di kamar Cilia karena dia adalah yang menemukannya. Leonus berada di kamar Elvin kemudian untuk mendaftar dirinya dengan jaringan akademi. Dia memberitahunya bahwa dia dulunya adalah penyerang di pasukan sebelumnya tetapi sekarang adalah analis data. Karena dia kehilangan kekuatan aslinya setelah melihat teman-temannya mati untuk menghindari musuh. Leonus terdaftar dan meminjam tablet Elvin. Dia melihat peta dunia di tablet. Mengingat apa yang dulunya tempat itu selama masanya dan mencatat bahwa kekosongan tampaknya muncul di tempat-tempat di mana pertempuran kuno terjadi. Blachkus muncul dari bayangannya dan memberitahunya bahwa seluruh kota diberdayakan oleh kristal mana besar yang disebut pembangkit listrik. Sherry muncul segera setelah melaporkan bahwa Leonus dan Prang telah dilupakan oleh masyarakat. Yang menurutnya aneh. Kita melihat penyelam di bawah air di bawah pulau mencari kemungkinan wabah kekosongan ketika mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk seperti pohon yang memanggil nama Leonus. Kita kembali ke tahun 432 kalender Tuan Suci, di mana kita melihat Leonus muda, pahlawan pedang suci dalam perjalanannya untuk mengusir gargoyle yang meneror sebuah tambang. Pemandunya mencatat bahwa dia adalah orang yang terhormat karena mengurus monster sementara 6 pahlawan lainnya sibuk melindungi kota kekaisaran. Saat mereka mencapai tempat monster, kita melihat bahwa Leonus telah diperdaya oleh pemandu dan sekelompok tentara muncul dan dengan cepat merantai dia. Mereka menusuk dadanya dengan tombak dan membiarkannya mati sambil mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi ancaman bagi tuan mereka lagi. Saat dia sekarat, Leonus dikunjungi oleh Dewi Kegelapan Rosalia yang menanyakan apakah dia membenci para pengkhianatnya, tetapi Leonus mengatakan bahwa mereka tidak selalu jahat. Dia memintanya untuk bergabung dengannya dalam memberontak melawan dunia, memberitahunya bahwa dia selalu memperhatikannya dan bahwa dia menyukainya sehingga dia harus menjadi miliknya. Leonus terbangun dari mimpinya dan dia ingat misinya untuk mengembalikan pasukan iblis. Dia membangunkan Cilia dari tidurnya menggunakan tanda wewenangnya dan menjelaskan kepadanya bahwa dia dapat mengendalikan para pengikutnya menggunakan tanda itu. Cilia bertanya-tanya, apakah Leonus akan memaksanya melakukan aktivitas yang tidak senonoh, tetapi Leonus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukannya. Dia mencatat bahwa meskipun hasrat darahnya memuncak di malam hari, dia seharusnya setidaknya bertanya sebelum meminum darahnya. Cilia mendapat panggilan dari Elvin yang memberitahunya bahwa rapat strategi telah dipanggil beberapa waktu lalu pada hari libur mereka dan bahwa dia akan memberitahunya ketika mendapatkan informasi lebih lanjut. Cilia meminta Leonidas untuk melatihnya pada hari libur mereka dan dia menggoda dia dengan mengatakan bahwa dia penuh energi setelah menghisap darahnya. Di pusat komando,
anggota dewan dan direktur, sementara Castoros diberitahu bahwa komunikasi dengan peleton marinir telah hilang. Aktivitas kekosongan terdeteksi hanya selama 3 detik sebelum sinyal terputus, yang sangat pendek untuk serangan kekosongan. Mereka mengamati gambar buram dari makhluk itu dan berspekulasi apakah itu spesies baru yang mirip pohon atau seorang penguasa kekosongan. Mereka membahas kesamaan dengan serangan Stampede 6 tahun lalu dan bagaimana perbaikan drastis dilakukan untuk membalas tragedi itu. Saat mereka berkomunikasi tentang cara mengatasi masalah ini, Castoros mendapat panggilan dari komandan yang sebenarnya. Komandan memerintahkan penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut dan Jillian, komandan divisi, setuju untuk mengumpulkan skuadron peleton elit untuk menyelidiki, dan Jillian meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada bahaya yang menimpa pulau. Di tempat lain di lapangan pelatihan, kita melihat bahwa Celia telah meningkat saat dia dengan cepat menangani robot-robot tersebut. Leonus mempersiapkan tantangan yang lebih baik untuknya dengan menutupi tempat pelatihan mereka dengan penghalang dan memanggil segerombolan minion kerangka peringkat terendahnya. Kita melihatnya lelah setelah mengalahkan semua kerangka. Dia menawarkan untuk mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih atas pelatihan. Tetapi Leonidas enggan untuk makan dari tangannya lagi. Tetapi perutnya berkata sebaliknya. Kita melihat tim pengintaian lain di bawah air mencari Void Lord. Di asrama, Sakuya melihat Black yang duduk di luar dan menganggapnya lucu. Jadi dia mengikatkan makanan di lehernya untuk nanti. Regina masuk ke kamar Elvin membawa makanan manis baru untuk dicoba dan Sakuya masuk memberitahu mereka tentang anjing yang dia temukan di luar. Regina bertanya-tanya mengapa Elvin mengenakan seragamnya. Dan dia memberitahunya bahwa dia sedang bertugas untuk Recon. Skuad Celia Leonus berkeliaran di kota dengan kendaraannya, melihat-lihat, dan dia kembali terpesona oleh pencapaian umat manusia. Kita melihat Sherry telah mulai bekerja di dapur untuk mendapatkan uang bagi majikannya dan dia ditugaskan untuk memotong kentang oleh koki. Tetapi dia akhirnya memotong kentang bersama dengan mangkuknya. Sebagai hukuman dia disuruh untuk menyapu di luar. Tepat saat dia akan mulai menyapu, dia melihat Celia tiba bersama Leonus dan bersembunyi di balik pintu. Celia membawa donat untuk seseorang dan Sherry bertanya-tanya kemana mereka akan pergi saat mereka berangkat. Mereka tiba di sebuah restoran bernama The Sunny Spot dan beberapa anak berlari keluar untuk menyambut Celia. Kita belajar bahwa mereka adalah anak yatim piatu yang tinggal di restoran dan Celia kadang-kadang bekerja di sana. Leonus ingat bahwa dia adalah anak yatim piatu seperti anak-anak itu, meskipun dengan kehidupan yang berbeda. Di dalam tempat tersebut, seorang anak bernama Dean mengerjai Celia dengan mengangkat rokannya, jadi Leonus mencoba menangkapnya. Tetapi Celia menenangkannya, mereka bergabung dengan pemiliknya, Nona Frenia, dan Celia memperkenalkan Leonus kepadanya. Celia memberitahu mereka bahwa dia membawa donat dan sayuran untuk mereka dan dia akan memasak makan malam-malam ini. Leonus menyadari bahwa ini adalah tempat yang ingin dilindungi Celia dan merenungkan apakah dia masih memiliki tempat untuk dilindungi seperti dia. Elvi mencatat getaran di bawah kota di radar dan Sakuya merasakan ketidaknyamanan. Di ruang administrasi di bawah kota, karyawan memeriksa penyimpanan makanan dan terkejut melihat bahwa akar pohon telah menyerang ruangan itu. Kita kembali ke tahun 428 kalender Tuhan Suci ketika monster menyerang sebuah kota yang dikelilingi tembok. Dan di tembok kota berdiri 3 pahlawan. Termasuk Leonus yang berusia 12 tahun mengawasi bahaya yang mendekat. Tirus bersikeras bahwa mereka tidak bisa menunggu pahlawan lainnya. Dan yang tertua di antara mereka, Eric Kill, memutuskan untuk mengakhiri monster tersebut bersama semua orang lainnya. Dia melancarkan mantra yang akan menghanguskan semua makhluk hidup di kota, dan menginstruksikan Tirus untuk menghidupkan kembali orang-orang setelahnya. Leonus menghunus pedangnya memotong mantra Arakiel dan Leonus hanya menyatakan ketidaksukaannya terhadap rencana untuk membunuh dan menghidupkan kembali semua orang. Dia melompat ke arah monster membunuh semuanya dan para warga bersorak untuknya, tetapi Arakiel berkomentar bahwa suatu hari Leonus akan menggali kuburnya sendiri dengan kekuatan itu. Kembali ke masa kini, kita menemukan diri kita di ruang kontrol di mana mereka diberitahu bahwa spesimen di bawah air telah menghilang. Castor mengatakan bahwa itu pasti sebuah kekosongan untuk bisa menghilang seperti ini.
Jillian menyarankan bahwa mungkin itu telah mengkristal dan menekankan perlunya penghapusan sebelum itu bisa muncul kembali. Mereka diberitahu bahwa seorang wanita pedang suci dari Pletun ke-18 ingin berbagi hasil penyelidikannya dengan mereka. Awalnya penasihat militer tidak tertarik untuk mendengar dari seorang siswa, tetapi segera mengubah pikiran mereka ketika disebutkan bahwa dia berasal dari keluarga Valley Elfin muncul di layar dan mulai mengungkapkan data yang telah dia kumpulkan, menyimpulkan bahwa sebuah kekosongan telah menyusup ke bawah tanah taman menyebabkan gangguan pada jaringan seluler. Mereka semua tidak percaya dengan pengungkapannya saat para operator di ruang kontrol mendukung penilaiannya menyatakan bahwa suara aneh telah dilaporkan di blok 59 dan bahwa kekosongan tampaknya sedang bergerak. Elvin menyarankan bahwa kekosongan yang menyusup mungkin menyamarkan gerakannya untuk menembus lebih dalam ke kota. Mereka berargumen bahwa sebuah kekosongan tidak bisa memiliki kecerdasan seperti itu, tetapi laporan lain dari Departemen Sumber Daya mengungkapkan keberadaan vegetasi seperti akar yang padat di dalam gudang. Kita melihat Regina mencoba menghubungi Celia, tetapi dia tidak bisa menjangkaunya, jadi Elvin mengirim drone-nya ke rumah spa yang cerah di mana Celia dan Leonus bersama anak-anak. Ada tentara yang menghadapi kekosongan di dalam gudang, tetapi itu melarikan diri meninggalkan semua orang bingung. Elvin memperingatkan mereka bahwa kekosongan sedang bergerak menuju pembangkit listrik sepanjang saluran listrik. Jika itu mencapai pembangkit, itu bisa menyerap banyak energi dan menyebabkan kepanikan. Kekosongan mencapai pembangkit listrik dan bertarung melawan sistem keamanan. Secara bersamaan Castorosi menyatakan bahwa taman akan masuk ke mode benteng dan mendesak evakuasi warga ke tempat perlindungan. Pada akhirnya kekosongan mencapai kristal mana di dalam pembangkit memanggil kepanikan dan monster mulai mengalir dari langit. Di ruang kontrol persiapan dilakukan untuk pertempuran yang berkepanjangan karena mereka harus bertahan setidaknya selama 3 hari sampai bala bantuan dari ibu kota tiba. Leonus dan Celia memahami situasinya dan dia memerintahkan Sherry untuk melindungi teman-teman Celia. Sementara mencoba mengevakuasi anak-anak monster terbang mendekat dan Leonus bergabung dengan Celia saat dia bersiap untuk bertarung. Dia dengan mudah memotong 2 di antaranya sementara dia dengan cepat membakar yang lainnya. 3 kekosongan kelas overclass tiba-tiba muncul di tempat di mana sisa platoon ditempatkan. Sakuya dengan mudah menghabisi mereka satu persatu dan Regina menangani yang lainnya dengan meriamnya. Mereka berhasil menghilangkan semua monster di dekatnya, tetapi tegang ketika mereka melihat kekosongan kelas Hydra tidak jauh dari posisi mereka. Dan kekosongan kelas naga juga muncul dari langit. Lennart mencemooh bagaimana bahkan naga yang perkasa telah berubah menjadi kekosongan cermin dan memutuskan untuk membunuhnya sendiri. Dia memberitahu Celia untuk melindunginya sementara dia melancarkan mantra yang kuat dan menembak naga itu dengan menggunakan mantra tingkat 10. Tetapi yang mengejutkan, naga itu masih hidup saat jatuh dekat dengannya. Naga itu menghembuskan api yang membuat Celia terlempar ke samping. Tetapi Blachkus muncul dari bayang-bayang untuk memberi waktu bagi Leonus untuk melancarkan mantra lainnya. Blachkus berhasil menahan naga itu sampai Leonus menyelesaikan mantra yang dilancarkannya, akhirnya mengalahkan naga tersebut. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama saat tanah mulai bergetar, menyebabkan retakan muncul dan cabang-cabang tebal muncul mencengkram Celia dan dengan cepat menariknya ke bawah. Leonus bergegas menuju retakan itu tetapi cabang-cabang tambahan muncul menghalangi jalannya. Cabang-cabang itu bersatu untuk menciptakan monster yang memanggil Leonus dengan namanya dan dia mengenali monster itu sebagai Arakiel. Dalam kilas balik ke tahun 434 kalender Tuhan Suci di ibu kota Andit Necrosa, kita melihat Leonus kembali ke kastil setelah pertempuran, di mana dia disambut oleh Rosalia. Jelas bahwa Leonus secara bertahap berubah menjadi Andit dengan setengah wajahnya berubah menjadi tengkorak. Leonus berbagi bahwa dia berhasil dalam pertempuran melawan musuh yang tangguh, memberikan Rosalia hasil jarahannya tetapi dia memintanya untuk menyimpannya dengan aman untuknya. Rosalia memujinya, dan Leonus menyebutkan bahwa dia telah membuat teman baru bernama Blachkus, seorang bangsawan dari kerajaan bayangan, yang dia dukung di saat-saat sulit karena perseteruan yang sedang berlangsung sebagai imbalan untuk mempelajari beberapa mantra darinya. Rosalia mengungkapkan keinginannya untuk memberikan sesuatu kepada Leonus dan memperlihatkan pedang suci yang dia miliki sebagai pahlawan.
Dia berpikir itu tidak cocok untuknya sekarang dan mengubahnya menjadi pedang iblis sebelum memberikannya kepadanya. Dia menyebutkan bahwa ada syarat tertentu untuk menggunakannya, mencatat bahwa Leonus sudah menyadarinya. Di masa kini, Leonus dan Arakiel saling menghadapi. Leonus membalas upaya Arakiel untuk memanggil lebih banyak kekosongan dengan menembaknya menggunakan sihir api. Arakiel mundur ke dalam tanah sementara Leonus dengan cepat memeriksa tanda kontrol untuk menemukan bahwa Cilia masih hidup karena tanda tersebut belum menghilang. Dan dia bersumpah bahwa dia akan menghancurkan Arakiel sekali dan untuk selamanya. Bloodkus muncul dari bayang-bayang. Dan mereka berdua berbicara tentang bagaimana Erikil masih hidup, berspekulasi bahwa Rosalia mungkin juga masih hidup. Leonus melancarkan mantra dan menugaskan beberapa tentaranya untuk menjaga anak-anak sementara dia pergi untuk menyelamatkan Cilia. Bloodkus menangkap suara samar di dekatnya dan menemukan perangkat komunikasi yang dijatuhkan oleh Cilia. Elvin memanggil Cilia, mendesaknya untuk bergabung dengan mereka dalam melawan kekosongan kelas Hydra karena mereka saat ini kekurangan kekuatan. Leonus menjawab menjelaskan bahwa Cilia telah diculik oleh kekosongan dan meminta Elvin untuk memanfaatkan kemampuan pelacakan pedang sucinya untuk menemukan Cilia. Jadi dia bisa menyelamatkannya. Dia memperingatkannya tentang bahaya dan menyarankan agar dia menunggu kedatangan pasukan lainnya. Tetapi dia berargumen bahwa menunggu bukanlah pilihan. Mengevaluasi situasi melalui pedang sucinya, dia memilih untuk mempercayainya setelah menyaksikan sejauh mana kehancuran yang telah dia sebabkan. Elvin melacak lokasi Cilia dan menemukan bahwa dia berada di pembangkit listrik. Jadi Leonus dan Bloodkus berangkat untuk menyelamatkannya. Sementara itu Elvin nyaris menghindari serangan dari Hydra. Dan Sherry ikut campur untuk membantu membunuh Hydra tanpa menarik perhatian dirinya. Meninggalkan semua orang bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Leonus mengendarai Bloodkus menuju pembangkit listrik, dan Bloodkus mempertanyakan mengapa dia berusaha melindungi manusia, jadi Leonus mengakui bahwa dia telah menyukai mereka. Mereka memasuki pembangkit listrik dengan ledakan, dan Leonus menyerang Arakiel dengan mantra api, tetapi Arakiel tidak terpengaruh karena kemampuan regeneratifnya. Erikil mengklaim bahwa dia seharusnya sudah mati 1000 tahun yang lalu, jadi Leonus menjawab bahwa dia tidak mati, tetapi hanya menyegel jiwanya. Erikil menegaskan bahwa dunia telah berubah dan akan dibangun kembali bersama dengan bintang kosong. Leonus bertanya-tanya tentang apa yang dia bicarakan. Tetapi Arakiel mengabaikan pertanyaan itu dan mengatakan bahwa dia telah dipilih untuk menjadi pembawa kabar baik. Wajah-wajah muncul dari semua cabang, membuat Lynette terkejut saat dia menyadari bahwa Erik yang dibunuh telah berasimilasi dengan para pendeta dari Ordo Suci. Sementara itu Cilia terikat oleh cabang-cabang di suatu tempat yang dalam. Saat mereka mulai menyerang, mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka kehilangan mana mereka terlalu cepat, mencurigai bahwa Arakiel sedang menguras mana mereka. Situasi menjadi lebih menantang saat semua wajah yang terasimilasi bergabung dalam serangan. Dan Leonus menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menemukan Cilia dan membangkitkannya. Selama pertarungan, Leonidas menutupi earphone dengan darahnya dan mulai mencari Cilia. Didorong oleh keinginannya untuk melindungi semua orang, duri-duri tiba-tiba muncul dari darahnya. Menghancurkan beberapa cabang yang menahannya, Leonus menyimpulkan lokasi Cilia dan menembakkan earphone ke arahnya, menusuknya dan membangkitkan kekuatan vampirnya. Dia melarikan diri dan bersatu kembali dengan Leonus saat Bloodkus menghilang untuk pulih. Cilia bertanya tentang apa yang dilakukan Leonus dan dia menyebutkan bahwa dia memberinya sebagian darahnya. Mereka bersiap untuk menghadapi Arakiel yang mulai melancarkan beberapa mantra level 10 yang mampu menyebabkan kehancuran luas. Sebagai tanggapan, Leonus meminta Cilia untuk melindunginya sementara dia menghadapi Arakiel. Cilia mempertahankan diri dari monster menggunakan manipulasi darahnya sementara Leonus mempersiapkan langkah berikutnya dengan menarik pedang iblis. Terungkap bahwa syarat untuk menggunakan pedang iblis tarian daun adalah bahwa dia hanya boleh menggunakannya saat melindungi kerajaannya. Jadi dia menyatakan taman serangan ketujuh sebagai kerajaannya, menjadikan semua warganya sebagai subjeknya, dan bersumpah untuk melindungi mereka sementara Bloodkus terkejut bahwa tarian daun setuju dengannya. Erisiel mengklaim bahwa mengubah takdir dunia adalah hal yang mustahil.
Tetapi Leonus bertekad untuk menaklukkan takdir. Saat dia menyerang Erisil menggunakan teknik pedang yang kuat, menghabisinya, kekosongan baru berhenti muncul dan yang tersisa perlahan memudar. Di ruang kontrol, semua orang tidak percaya bahwa mereka berhasil menghalau serbuan itu. Mereka berspekulasi bahwa Void Lord mungkin terjebak dalam ledakan pembangkit listrik yang menyebabkan kehancurannya, sementara Leonard dan Cilia mendarat di tanah. Disambut hangat oleh anggota peleton mereka yang merayakan fakta bahwa semua orang selamat. Kembali di asrama, Leonidas terbaring di tempat tidurnya saat Cilia membawakan sandwich dan medali yang dibuat oleh anak-anak dari rumah Sanispat. Dia dengan ragu meminta darahnya dan Leonus menawarkan jarinya. Namun anggota lainnya masuk ke dalam ruangan. Jadi dia mencoba menjelaskan tetapi tidak ada yang yakin. Setelah serangan di Taman Serangan ke-7, pemulihan sedang dilakukan di kota. Dan sumber pasokan mana kota sementara diubah menjadi panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi mana. Karena kerusakan pada pembangkit listrik, Leonus berusaha memasuki brankas didorong oleh keinginan untuk belajar lebih banyak tentang tanah yang telah dia nyatakan sebagai kerajaannya. Namun dia ditolak masuk dan roh buatan di gerbang memberitahunya bahwa dia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Biro Administrasi. Regina mendekatinya dari belakang dan menggoda dia. Dia bertanya mengapa dia di sana dan dia berbohong mengklaim bahwa dia datang untuk mempelajari bahasa kuno agar bisa membaca tulisan di dinding reruntuhan tempat dia ditemukan. Regina membantunya dengan mendapatkan akses ke brankas hanya dengan melihatnya sekali di dalam brankas. Leonidas mempertanyakan bagaimana dia bisa melakukannya. Dan dia menganggapnya sebagai trik sulap, mendesaknya untuk merahasiakannya. Mereka secara bersamaan menerima pesan dari Biro Administrasi, mengundang mereka dan sisa peleton untuk menghadiri upacara penghargaan yang dipimpin oleh Putri Kekaisaran Altaria di SS Hyperion. Leona menyarankan agar Regina pergi ke pelabuhan dan dia akan bergabung setelah menyelesaikan penelitiannya. Tetapi dia memutuskan untuk tidak pergi ke upacara. Di ruang konservasi sekelompok setengah manusia yang dipimpin oleh singa hitam bernama Bostia merencanakan untuk menyerang upacara dan menculik putri. Niat mereka adalah menggunakan dia untuk mengamankan pembebasan saudara-saudara mereka yang dipenjara di ibu kota. Namun rencana mereka terganggu oleh Sharnak, penyihir dari hutan gelap abadi yang mengusulkan pendekatan berbeda, melengkapi mereka dengan pedang iblis, agar mereka dapat bersaing setara dengan pendekar suci. Dia mengusulkan untuk membajak kapal dengan menyarankan agar mereka mengambil putri sebagai tawanan. Tambahan, dia meminta mereka untuk menyisakan beberapa nyawa pendekar untuk tujuan pengorbanan dan kelompok itu setuju. Kembali di pelabuhan, kita melihat putri melambai kepada kerumunan dari kapal dan Regina mengamatinya dari jauh. Leonidas bertemu dengan sisa peleton dan memberikan Cilia gantungan kunci yang dia beli untuknya yang dia hargai dalam perjalanan mereka ke kapal. Mereka dihentikan oleh Fenris, teman masa kecil Cilia yang mengganggunya dengan menyebut pasukannya malas. Dan mereka berdua mulai bertengkar sebelum dipisahkan oleh Alvin. Tetapi dia mengucapkan selamat kepada Cilia karena telah membangkitkan pedang sucinya. Saat dia pergi sementara itu, kita melihat bahwa para setengah manusia telah menyusup ke kapal dari sisi laut karena keamanan di sana paling lemah, menyamar sebagai tentara yang baru saja mereka bunuh. Di dek, anggota pasukan lainnya menikmati waktu bersama sementara Leonus membaca informasi dari brankas dan menyadari bahwa sejarah sengaja dihapus oleh seseorang. Sherry muncul di depannya mengungkapkan semua informasi yang telah dia kumpulkan tentang kapal. Leonus mengungkapkan rasa terima kasihnya dan memberinya churro sebagai hadiah tetapi itu membuatnya kecewa. Cilia mendekati Leonidas dan membujuknya untuk bergabung dengannya untuk pelajaran renang. Tetapi selama pelajaran, dia menyesali kesepakatannya karena Leonidas merasa sulit untuk berkonsentrasi, terganggu oleh pakaian renangnya. Sementara itu, sang putri dalam perjalanan untuk memberikan pidato dengan beberapa pengawal. Tetapi mereka disergap dan dibunuh oleh para setengah manusia yang menyamar yang menangkap sang putri sementara peliharaannya berhasil melarikan diri. Dia juga diambil alih oleh para setengah manusia. Mereka mengungkapkan pedang iblis mereka tetapi saat Fenris akan menyerang mereka mengancam akan menembak para sipil sehingga mereka tidak punya pilihan selain patuh.
Seorang elf tua dari para setengah manusia menggunakan bom detonasi apel untuk menjaga mereka tetap dalam kendali sementara barang-barang mereka disita. Mereka menyatakan bahwa pembajakan ini untuk bernegosiasi perdagangan dengan pemerintah ketika penasihat militer Baldur mempertanyakan niat mereka. Seorang manusia binatang merasa kesal dengan ejekan Fenris dan mengungkapkan bahwa mereka diberikan kekuatan baru mereka oleh Dewi. Leonus membisikkan kepada Cilia untuk berpisah saat dia pergi menyelamatkan sang putri, menghilang diam-diam ke dalam tanah dengan bayangannya. Di ruang kontrol, sang putri dalam penawanan Sharnak mengaktifkan mesin menggunakan kekuatan elemennya sebagai imbalan untuk jalur aman bagi para sipil. Bastia memerintahkannya untuk berlayar ke ibu kota tetapi dia melihat sarang kekosongan di jalur mereka. Kita belajar bahwa niat sebenarnya Sharnak adalah mengorbankan para pendekar pedang suci yang terkontaminasi dengan miasma kekosongan sehingga Bastia berusaha menghentikannya. Tetapi terjebak dalam api yang muncul dari pedang iblisnya dan Sharnak mengancam anak buahnya untuk mengikutinya kecuali dia ingin menderita nasib yang sama. Regina tiba di pelabuhan dan bingung melihat kapal yang mencoba berlayar. Peliharaan sang putri menemukannya dan meminta Regina untuk membantu dengan peliharaannya. Regina dengan cepat melompat ke kapal yang melarikan diri dan menemukan Leonis yang tersesat di koridor. Kita terkejut mengetahui bahwa sang putri adalah adik perempuan Regina saat dia meminta bantuan Leonis. Kita belajar Regina lahir sebagai putri keempat raja, tetapi dijatuhi hukuman mati karena lahir pada malam yang sama ketika bintang bencana bersinar di langit karena kerajaan menganggapnya sebagai pertanda buruk. Duk Kristalia memohon kepada raja dan menyelamatkan nyawanya di bawah penyamaran. Dia dipercayakan kepada keluarga salah satu putra Duk, dan dia tumbuh bersama sebagai pelayan Cilia. Regina mengungkapkan identitas aslinya kepada Leonus. Dia memberitahunya bahwa dia datang ke pelabuhan untuk mengamati saudarinya tetapi bertemu dengan roh sumbernya, peliharaannya yang bernama Carbuncle. Leonus memberitahunya bahwa sang putri telah diculik oleh sekelompok demi manusia yang telah mengambil alih kapal, dan mereka memutuskan untuk menyelamatkannya. Di sisi Cilia, Elvain memintanya untuk membuat gangguan agar dia bisa mengacaukan detonator dengan drone yang dia sembunyikan di lampu gantung. Cilia menggunakan garpu yang ada di dekatnya untuk menusuk jarinya dan menggunakan kekuatan vampirnya. Leonidas dan Regina sampai di ruang kontrol tetapi terkejut menemukan ruangan itu kosong dengan kemudi otomatis kapal terkunci. Lynette menyarankan untuk memanggil sang putri menggunakan kekuatan kerajaannya. Tetapi Regina ragu untuk mengungkapkan identitasnya. Jadi Lynette berargumen bahwa keselamatan sang putri lebih penting. Dia terhubung dengan sang putri menggunakan Carbuncle tetapi tidak mengungkapkan identitasnya. Sang putri memberitahu Regina lokasi dan memberikan kode akses memintanya untuk menghentikan kapal dari bertabrakan dengan Void Reef. Leonidas mempercayakan padanya untuk menghentikan kapal sementara dia pergi menyelamatkan sang putri. Di ruang sandera, para gadis membebaskan diri dan menyerang para pembajak. Elvain mengacaukan sinyal bom dengan dronenya sementara Cilia menggabungkan detonator dengan darahnya. Mereka melucuti senjata dan menangani para pembajak dan mereka membebaskan para sandera tetapi terkejut ketika mereka melihat keluar dan menemukan bahwa kapal berada di tengah Void Reef. Saat kelas merman dari Void melompat ke kapal, para gadis bersiap-siap. Pertempuran dimulai dan mereka menghadapi monster sementara warga sipil dievakuasi. Leonus menghubungi Cilia memberitahunya untuk mendukung Regina di ruang kontrol dan menggunakan kunci yang dia berikan. Dia mengatakan bahwa dia akan menangani Void. Saat dia melihat dari kejauhan bahwa sang putri akan dibawa pergi dengan pesawat terbang, Cilia menyelamatkan Regina tepat saat dia dikelilingi oleh monster Void. Sementara gadis-gadis lainnya menghadapi Brain Eater yang beberapa kali lebih kuat daripada Momen Void. Tetapi Sakuya bersikeras untuk menghadapinya sendirian. Saat para gadis meninggalkan ruangan dengan warga sipil, kita melihat Sakuya menggunakan pedang iblisnya untuk menghadapi Brain Eater. Setelah mencapai inti kapal, Regina mengakses kapal menggunakan kode Star Calamity. Regina senang mengetahui bahwa dia diingat oleh sang putri dengan cara seperti itu saat dia membalikan kapal. Leonus mengikat pesawat terbang dengan bayangannya tepat saat pesawat itu akan meninggalkan kapal, dan melemparkan bola api ke Void yang mengelilinginya sambil membanggakan tentang menghukum musuh kerajaannya sebagai Raja Iblis.
Fenris dan Elvin dikelilingi oleh Void saat Sherry menyelamatkan mereka dalam sekejap tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri, meninggalkan kerumunan bingung. Kita melihat Sakuya yang lelah di ruangan lain setelah mengalahkan Brain Eater. Saat saling berhadapan, Leonus mengungkapkan bahwa dia adalah Raja Iblis di Carnac. Tetapi dia tidak mempercayainya. Dia dengan mudah dapat menghentikan mantra-mantranya dan mengikatnya dengan sihirnya. Leonidas menginterogasinya dan dia mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk menawarkan pedang iblis yang diciptakan dengan merusak para pendekar suci kepada Dewi. Leonus meminta nama Dewi tersebut, tetapi tepat saat dia akan mengungkapkannya, dia ditusuk oleh Zogstar, sebuah pedang legendaris yang dikenal karena membunuh Raja Iblis. Kita belajar bahwa pedang tersebut telah berwujud menjadi Void Lord di zaman sekarang. Jadi Leonus melancarkan mantra api tingkat 8 ke arahnya, tetapi pedang itu menyerapnya. Ia menyerang Leonus menggunakan teleportasi dan kita melihatnya berjuang melawan itu sementara Regina mengawasinya melalui kamera. Dia mengaktifkan senjata kapal yang mulai menembaki Void Lord, dan musuh-musuh di dekatnya, sementara ditembak, Regina meluncurkan sebuah rudal ke arah Void Lord dan berhasil memberikan beberapa kerusakan. Sebuah rudal lagi diluncurkan tetapi terbuka di udara, mengungkapkan Cilia di dalamnya yang bergabung dalam pertarungan dengan Leonus. Leonus memintanya untuk menahan Void normal sementara dia bersiap untuk menggunakan pedang iblisnya. Menggunakan teknik pedang rahasia, Leonus menyerang Void Lord dengan satu tebasan yang memicu ledakan energi besar di kapal dan menghilangkan pedang legendaris tersebut. Kemudian di pelabuhan, Sang putri berterima kasih kepada pasukan atas usaha mereka, tetapi kita melihat bahwa Leonus tidak hadir. Sang putri bertanya tentangnya dan mereka memberitahunya bahwa dia tidak bisa datang. Karena dia sakit, ketika ditanya tentang medium Ro yang membantu dengan insiden tersebut, mereka memberitahu sang putri bahwa dia tidak bisa datang. Tetapi sebenarnya adalah harapan terbaik Regina yang membuatnya bahagia. Leonus kelelahan dengan seluruh tubuhnya merasa nyeri. Regina mengunjunginya dengan makanan, berterima kasih padanya karena telah menyatukannya dengan sang putri. Memberinya sebuah ciuman, kita melihat sekelompok tentara mengejar para setengah manusia saat mereka bersembunyi di bawah tanah tetapi tentara menemukan mereka, memberitahu bahwa mereka ditangkap. Tetapi tentara tiba-tiba berubah menjadi batu saat seorang pria aneh muncul, menggunakan mantra yang memaksa mereka untuk membungkuk kepadanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis dan menjelaskan bahwa tentara akan segera kembali normal, berjanji untuk memberikan mereka tempat perlindungan jika mereka bersumpah setia kepadanya. Jadi mereka setuju untuk bergabung dengan tujuannya. Dan dia menyebut mereka serigala iblis saat dia menciptakan labirin bawah tanah, memberitahu mereka bahwa tentara tidak akan dapat melihatnya sehingga mereka dapat menggunakannya untuk melarikan diri. Dia menerima panggilan dan menyadari bahwa seseorang mencarinya. Jadi dia pamit. Kita beralih ke Cilia saat dia melihat burung gagak mengelilingi asrama, mengetahui itu karena mereka tertarik pada vampir. Dia berpikir bahwa Lynette mungkin bisa melakukan sesuatu tentang itu, jadi dia mulai mencarinya tetapi saat dia memasuki kamarnya, dia melihat Sherry sedang membersihkan, membuatnya bingung. Tetapi Sherry tiba-tiba menghilang. Jadi dia berpikir bahwa dia hanya melihat hal-hal yang aneh. Dia meneleponnya, memberitahu bahwa dia mencarinya tetapi dia memutuskan sambungan dan dia memutuskan untuk mandi. Sementara itu, Raja Iblis kembali ke kamarnya dan dia melepas penyamarannya yang mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Leonus. Kita belajar bahwa dia merencanakan untuk membangun kembali pasukan iblisnya sehingga dia merekrut para setengah manusia. Berpikir mereka akan melayaninya dengan baik. Dia masuk ke kamar Cilia dan melihatnya sedang berdandan, jadi dia segera meminta maaf tetapi Regina melihat mereka dan berpikir dia mengganggu mereka. Di meja makan, Regina menyebutkan rumor bahwa asrama mereka dihantui, mengatakan orang-orang membicarakan tentang anjing hitam dan gadis hantu. Cilia berpikir dia telah bertemu dengan hantu, mengatakan dia melihat seorang gadis membersihkan kamar Lynette, tetapi dia memberitahunya bahwa dia hanya membayangkan sesuatu. Mengetahui bahwa dia merujuk pada Sherry. Dia bertanya-tanya kemana dia pergi. Jadi dia memberitahunya bahwa dia sedang mempersiapkan pertandingan hari ini, mengatakan dia tidak ingin mengecewakannya. Regina mengungkapkan bahwa mereka akan bertarung melawan Platon Fenris.
Mengetahui bahwa itu akan sulit, tetapi Cilia bertekad untuk menang. Pertandingan dimulai dan Cilia berhasil menghancurkan bendera musuh. Elvin merasakan penyerang mendekat, memberitahu Regina di mana menemukannya dan dia menembak mereka dari jarak jauh. Sakuya menyerang sendirian mencoba menciptakan pengalihan sementara Cilia menghancurkan bendera musuh. Tetapi dia menghadapi serigala es dan salah satu dari mereka menggigitnya, menyebabkan dia terjatuh. Fenris muncul, mengatakan dia mampu melihat rencana mereka, jadi dia membuat Sakuya mengejar serigala-serigala itu sementara penyerangnya menargetkan bendera mereka. Dia berpikir bahwa peletonnya akan menang setelah dia mengalahkan Cilia, jadi dia bersiap untuk bertempur, memberitahu rekannya untuk menangani Leonus. Dia menyerang Cilia, berhasil mendorongnya kembali dan dia memanggil serigala-serigala itu untuk membatasi Cilia. Rekannya mencoba menembak Leonus tetapi dia berhasil memblokirnya dan dia menggunakan mantra untuk mengendalikan bayangannya. Menggunakannya untuk mencekiknya, Cilia berhasil melepaskan diri dan dia melompat ke arah Fenris, berhasil mengalahkannya. Leonus mengenali kekuatan Cilia, berpikir dia ditakdirkan untuk menjadi tangan kanannya dan mereka akhirnya memenangkan pertandingan. Sementara itu, kita melihat seorang pria misterius bernama Nefarius. Saat dia menawarkan pedang iblis kepada dewinya, mengatakan sudah hampir waktunya baginya untuk bangkit. Taman serangan muncul dan di ruang kontrol, semua orang melihat gambarnya. Saat Cilia mengenalinya sebagai kota asalnya, taman serangan ketiga yang menghilang ke wilayah kekosongan 6 tahun yang lalu. Kita belajar bahwa itu sedang berlayar menuju mereka dan akan sampai dalam 7 hari. Mereka diberitahu tentang sinyal darurat yang dikirim pada 2 kesempatan terpisah. Jadi mungkin ada penyintas di kota. Atasan mereka memerintahkan mereka untuk menyelidikinya dan menghentikan taman serangan itu, mengatakan misi harus diselesaikan dalam 72 jam. Elvain bertanya-tanya mengapa mereka dipilih untuk misi ini. Berpikir itu pasti karena Cilia berasal dari taman serangan ketiga dan merupakan anggota terakhir yang selamat dari keluarga Kristelia. Atasan mereka melihat ini sebagai kemungkinan tetapi dia memberitahukan mereka bahwa itu adalah ide biro administrasi. Dan dia percaya bahwa peleton mereka dapat menyelesaikan tugas. Cilia menerima misi. Dan keesokan harinya Leonus mencatat bahwa dia melihat tanda suci Mark di kota. Jadi dia ingin menemukan orang yang bertanggung jawab. Dia memerintahkan Blachkus untuk menjaga kerajaannya sementara dia pergi dan dia memberitahu Sherry untuk bergabung dengannya. Mereka terbang ke kota saat Regina memberitahu Leonus untuk beristirahat di pangkuannya dan dia mulai membersihkan telinganya. Dia teringat momen yang dia bagi dengan Rosalia di mana dia memberitahunya bahwa dia tidak memiliki banyak waktu tersisa. Dia berkata bahwa dia akan terlahir kembali setelah 1000 tahun dan dia memberitahunya bahwa dia akan mencarinya. Mengatakan bahwa dia tidak akan pernah beristirahat sampai dia menemukannya. Mereka tiba di taman serangan ketiga tetapi kabut tebal mengelilinginya sehingga mereka perlu mencari area tersebut dengan berjalan kaki. Cilia memberitahu para gadis untuk menyelidiki sinyal darurat sementara dia dan Leonidas mencoba menghentikan taman serangan. Dan Elvi memerintahkan drone-nya untuk mengikuti Cilia agar dia bisa memeriksanya. Leona memanggil Sherry memerintahkannya untuk menjaga para gadis karena dia menganggap mereka sebagai bawahannya. Cilia teringat bahwa kota itu hancur saat dia bersembunyi di tempat perlindungan tetapi alarmnya berbunyi saat mereka diserang oleh ledakan energi. Dia akhirnya terjepit dan Lennart melihat kekosongan besar mendekat. Kita beralih ke seorang gadis bernama Arlan saat dia menyadari bahwa dia telah dikirim 1000 tahun ke masa depan. Dia melihat kota dalam reruntuhan berpikir tidak ada manusia yang tersisa di dunia dan kita belajar bahwa dia telah dikirim untuk campur tangan. Karena Dewi akan terlahir kembali, Nefarius mendekatinya mengenalinya sebagai pahlawan elf agung dan dia tahu bahwa dia ada di sana untuk menghancurkan wadah Dewi menggunakan pedang legendarisnya Crozex. Dia tahu bahwa dia adalah penjaga wadah tersebut jadi dia mencoba menyerangnya tetapi dia tiba-tiba menghilang. Dan dia menyadari itu adalah ilusi. Dia memberitahunya untuk pergi dan kekosongan besar mendekatinya mengancam akan membunuhnya. Kita kembali ke Cilia saat kekosongan bersiap untuk menyerangnya tetapi Leonus menggunakan mantra yang memindahkannya ke terowongan bawah tanah.
Kekosongan menembakkan sinar energi tetapi dia memblokirnya dengan perisai dan dia memanggil bola api tetapi sebuah penghalang melindungi kekosongan. Dia mengenalinya sebagai mantra perlindungan suci, berpikir kekosongan mencoba meniru seorang malaikat tetapi dia tahu bahwa itu tidak sebanding dengannya. Sementara itu para gadis melihat ledakan di kejauhan saat Elfi mencatat bahwa drone-nya telah dihancurkan, jadi mereka memutuskan untuk mencari Cilia. Kekosongan meluncurkan panah tetapi Leonidas membelokkannya dan dia menggunakan mantra gravitasi level 8 mencoba menghancurkannya sampai mati tetapi itu berhasil mengatasi sihirnya. Jadi dia melangkah lebih jauh dengan mengucapkan mantra level 9 yang memanggil bola cahaya. Dan kekosongan berjuang melawannya, dia melanjutkan dengan mantra petir dan dia berhasil mengenai sasaran langsung membunuh kekosongan dalam sekejap. Dia mendekati Cilia memberitahunya bahwa dia berhasil mengalahkannya tetapi dia menyadari bahwa dia terluka parah. Jadi dia memberitahunya untuk beristirahat mengetahui bahwa akan memakan waktu baginya untuk pulih. Pada saat itu mereka melihat hantu mendekat dan dia melihat lambang keluarga Duke. Jadi dia menyadari bahwa mereka setia kepada ayahnya. Pemimpin William mengungkapkan bahwa dialah yang mengirim sinyal darurat memberitahunya bahwa dia ingin menyampaikan peringatan. Dia berpikir bahwa taman serangan ketujuh dalam bahaya karena ada Void Lord baru di kota. Dan ia telah bergabung dengan pembangkit listrik kota untuk mengumpulkan energi. Dia percaya bahwa itu akan segera terbangun. Jadi Cilia berpikir dia harus memperingatkan semua orang tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya. Jadi dia perlu menemukan bukti bahwa ada ancaman. Leonidas mengingatkannya bahwa dia masih perlu pulih dari lukanya dan William memberitahunya bahwa dia telah menyiapkan mobil untuknya, menawarkan untuk membawanya ke mansion. Kita belajar bahwa hantu terbuat dari mana sehingga mereka masih bisa mengemudikan mobil karena itu adalah perangkat sihir. Tetapi Lennart berpikir bahwa itu terlalu lambat. Jadi dia memanggil kuda-kudanya dan menggunakannya untuk menarik mobil, memungkinkan mereka untuk bepergian lebih cepat. Kita kembali ke para gadis saat mereka bertemu Arlene yang mengira dia adalah penyintas tetapi dia mengancam mereka dengan pedangnya. Dia berpikir bahwa mereka bekerja untuk Nephilim. Jadi dia mencoba menyerang mereka tetapi Sakuya menghentikannya dan mereka mulai bertarung. Sakuya berhasil mengalahkannya tetapi memutuskan untuk mengampuni hidupnya, mengetahui bahwa dia terlalu terluka untuk bertarung dengan baik. Cilia menerima panggilan dari Elvin yang menanyakan tentang Void yang dia temui. Jadi dia menjelaskan bahwa itu sudah ditangani. Dia memberitahu Elvin bahwa ada Void Lord yang bersembunyi di kota. Mengatakan bahwa itu mengganggu pembangkit listrik dan ini menjelaskan mengapa taman serangan telah diaktifkan kembali. Dia menyarankan untuk memeriksanya tetapi Elvin menjelaskan bahwa mereka menemukan seorang penyintas dan mereka masih merawat lukanya. Jadi dia memberitahu mereka untuk pergi ke mansion. Setelah mereka selesai, Leonus memberinya hadiah. Memberitahunya bahwa itu memiliki kemampuan untuk mengubah mana menjadi kekuatan fisik tetapi dia memperingatkannya bahwa itu akan cepat menghabiskan mananya. Dia menyimpannya di dalam tubuhnya, memberitahunya untuk membayangkan dirinya memakainya ketika dia ingin menggunakannya. Dia bertanya-tanya mengapa dia memberikannya kepadanya, jadi dia memberitahunya bahwa dia tidak ingin dia terluka, mengatakan bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri dan dia memberinya gantungan kunci. Memberitahunya bahwa itu membawa keberuntungan. Para gadis merawat luka Arlen dan dia menjelaskan bahwa dia terluka saat melawan Void. Dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sana. Jadi Elvin menjelaskan bahwa kota itu hancur 6 tahun yang lalu dan mereka dikirim untuk menyelidiki bagaimana taman serangan diaktifkan kembali. Elvin menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Jadi dia mengungkapkan bahwa dia sedang dalam misi untuk mengalahkan Dewi dan dia akan segera pergi. Tetapi semua orang mendengar perutnya keroncongan. Jadi Sakuya memberinya makanan saat Elvin memberitahunya bahwa itu adalah tugas mereka untuk melindunginya. Kita melihat Nephthys saat dia bersiap untuk kebangkitan Dewi tetapi sebuah Void mendekatinya memberitahunya bahwa malaikatnya telah dibunuh. Dia berpikir bahwa seorang manusia mengalahkannya dan dia merasa sulit untuk mempercayainya. Berpikir siapapun yang melakukannya adalah ancaman, jadi dia memutuskan untuk campur tangan. Cilia tiba di mansion dan dia memasuki perpustakaan saat dia teringat bahwa ayahnya biasa menghabiskan waktu di sana.
Para hantu menggunakan sihir yang memungkinkannya melihat perpustakaan sebelum hancur. Dia teringat bahwa ayahnya menceritakan kisah tentang seorang raja iblis jahat yang membuat Tuhan marah. Jadi dia mengirim seorang pahlawan untuk menghadapinya. Ayahnya memberitahunya bahwa raja iblis itu akhirnya dikalahkan, tetapi dia tidak yakin apakah itu adalah akhir yang sebenarnya dari cerita. Nefekus merusak momen itu dan dia bertanya-tanya apakah dia seorang penyintas. Tetapi dia menganggap ini sebagai penghinaan dan menyerangnya. Membuatnya pingsan. Dalam kilas balik kita melihat Celia saat ayahnya memberitahunya untuk evakuasi ke tempat perlindungan. Dia memberitahu ayahnya untuk ikut bersamanya, tetapi dia menjelaskan bahwa dia harus bertahan dan berjuang, mengingatkan tentang tugas keluarga mereka untuk melindungi orang-orang di kota. Tetapi dia memberitahu bahwa dia perlu evakuasi karena dia belum membangkitkan pedang sucinya. Dia mengingatkan tentang cerita Raja Iblis yang mengatakan bahwa dia benar-benar jahat, tetapi dia akan kembali pada saat-saat paling putus asa mereka untuk mengalahkan kekosongan demi umat manusia. Kembali ke masa kini, Nefekus berpikir bahwa dia telah berlebihan menggunakan mantra tingkat 3, tetapi saat debu mengendap dia melihat prajurit tengkorak yang bertanya siapa yang memanggil mereka. Mereka memberitahunya bahwa mereka akan melindunginya dan dia berpikir bahwa dia adalah tuan mereka yang bersiap untuk memusnahkan mereka dengan mantra tingkat 6. Tetapi pada saat itu Leonus tiba dengan melemparkan mantra api yang menghempaskannya. Celia bertanya tentang tengkorak-tengkorak itu sehingga Leonus memberitahunya bahwa mereka dipanggil menggunakan gantungan kunci yang dia berikan. Mesicus berhasil mengatasi mantra itu dengan memberitahu Leonus bahwa dia bukan manusia biasa, jadi itu tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Dia memanggil ledakan api, tetapi Leonus membalas dengan mantra es dan dia berhasil mengalahkan Nefekus. Dia terkejut dengan apa yang bisa dilakukan Leonus, bertanya-tanya siapa dia dan dia melanjutkan untuk menginterogasi Nefekus. Tetapi pada saat itu tanah mulai bergetar dan Nefekus tertawa mengetahui bahwa Dewi telah terbangun. Dia berpikir bahwa dia tidak lagi dibutuhkan, jadi dia melarikan diri melalui portal sambil memberitahu Leonus bahwa dunia akan segera berakhir. Leonus teringat bahwa dia melihat Anathechus dalam kehidupan masa lalunya, dan dia melayani sebagai pengikut Tuan Dunia Bawah. Leonus bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana, berpikir bahwa Dewi itu bisa jadi Rosalia. Tanda urutan suci muncul. Saat Dewi muncul dan William mengungkapkan bahwa dia adalah Lord Kekosongan yang dia sebutkan. Para malaikat mengelilinginya dan Leona melihat wajahnya menyadari bahwa dia diciptakan menggunakan sisa-sisa pahlawan legendaris kebangkitan. Regina menyaksikan peristiwa itu terjadi memberitahukan semua orang tentang Dewi. Jadi Elvain menggunakan drone-nya untuk mengaktifkan kapal dan meluncurkan sinyal darurat meminta bala bantuan. Para malaikat menyerang peleton. Saat Elvi mencatat bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mundur, jadi mereka tidak akan selamat kecuali mereka mengalahkan Dewi. Dia menjelaskan bahwa dia akan menggunakan drone-nya untuk mencari kendaraan agar mereka bisa mendekat dan menyerang Dewi. Semua orang melawan para malaikat, menghancurkan tubuh mereka, tetapi mereka langsung beregenerasi. Jadi Elvin menjalankan pemindaian dan dia mengungkapkan bahwa kepala adalah titik lemah mereka. Jadi semua orang mengarahkan serangan ke kepala memungkinkan mereka untuk mengalahkan para malaikat. Saat Leonus teringat bahwa kebangkitan memiliki kekuatan untuk mengembalikan kehidupan yang menjelaskan mengapa para malaikat bisa beregenerasi. Saat pertarungan berlanjut, Leonus memperhatikan bahwa Dewi mendekati mereka dan Elvain berhasil menemukan beberapa kendaraan, jadi dia memberitahu yang lain untuk melindunginya. Sementara dia mengaktifkannya, Leonus menyerang dengan apinya menghancurkan banyak malaikat saat dia mencatat bahwa mereka mungkin bisa mengalahkan Dewi. Tetapi ada banyak malaikat yang mengelilinginya, jadi dia perlu menyerangnya secara langsung. Dia menggunakan sihir level 10 yang memanggil bola cahaya raksasa yang membakar tubuhnya saat sepenuhnya melingkupinya. Tetapi dia langsung beregenerasi dan bersiap untuk mengucapkan mantra sehingga Leonus membuat penghalang. Dia mulai memanggil hujan api yang menutupi area dengan api. Sementara Arlan mengamati dari kejauhan mengetahui bahwa Dewi tersebut menggunakan mantra level 11 yang disebut Nemesis yang mampu menyebabkan kehancuran besar-besaran. Leonus mampu memblokirnya, tetapi dia melihat sekawanan malaikat mendekat, jadi dia memberitahu Celia untuk melindunginya sementara dia menyerang Dewi.
Dia menggunakan darahnya untuk menciptakan sayap dan dia menggunakannya untuk mengalahkan para malaikat sementara para prajurit kerangka membantunya. Leonus melompat ke arah Dewi dan dia bersiap untuk membunuhnya menggunakan tarian daun. Tetapi saat dia mencoba memberikan serangan akhir, pedangnya bergetar saat dia mendengar suara Rosalia. Jadi dia berpikir bahwa dia mungkin ada di dalam Dewi yang membuatnya ragu, tetapi dia dengan enggan menyerang dan dia berhasil memblokirnya dengan menembakkan panah tanpa henti sebagai balasan. Dia akhirnya terkena serangan yang membuatnya jatuh ke tanah dan Dewi bersiap untuk mengucapkan mantra Nemesis. Tetapi Cilia menggunakan hadiah yang diberikan Leonus kepadanya dan dia melancarkan serangan yang menghancurkan yang membuat Dewi terjatuh ke tanah. Dia memeriksa Leonus saat dia memberitahunya untuk melarikan diri karena dia ingin dia selamat. Dia berpikir bahwa dia akan meminum darahnya dan melarikan diri, tetapi dia malah memberinya darah sebagai ganti yang membuka kembali ingatan yang disegel Rosalia. Dia mengingat momen yang dia habiskan bersamanya di mana dia memerintahkannya untuk membunuhnya dengan pedang iblisnya jika dia berubah menjadi monster. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukannya tetapi dia memerintahkannya untuk mencarinya di masa depan dengan mengatakan tarian daun akan membimbingnya menuju takdirnya. Dia memikirkan apa yang dia katakan dan dia bertanya-tanya mengapa dia bisa menyerang Dewi menggunakan pedang iblisnya. Dia berpikir bahwa itu seharusnya tidak mungkin melawan Rosalia karena pedang itu seharusnya membimbingnya menuju takdirnya sehingga dia menyimpulkan bahwa Dewi tersebut adalah seorang penipu. Leonus berhasil pulih dan Cilia merobek gaunnya, memberinya sedikit bagian darinya yang dia gunakan untuk menutup lukanya. Dia memberitahunya bahwa dia akan mengalahkan Dewi tersebut memerintahkannya untuk mendukungnya sambil mencatat bahwa dia masih memiliki cukup mana untuk meluncurkan keterampilan pamungkasnya. William memberitahunya untuk menggunakan hantu sebagai sumber energi. Dan kita belajar bahwa jiwa warga masih berada di kota karena pengaruh kebangkitan yang mencegah mereka pergi. Dia menjelaskan bahwa mereka ingin membalas dendam, jadi Leonus setuju untuk menggunakannya dan dia mulai mengucapkan mantranya menciptakan bola energi yang menyerap kekuatan jiwa. William ingin bergabung tetapi Leonus mengungkapkan bahwa dia memiliki rencana lain. Saat dia memanggil kerangka dan dia membiarkan kelompok William menguasainya memberitahu mereka untuk melindunginya sementara dia mengisi mantranya. Cilia menggunakan darahnya untuk menciptakan senjata bagi mereka dan dia memimpin mereka dalam pertempuran. Sementara itu Elvin berhasil mengaktifkan kendaraan dan mereka akan pergi tetapi Arlene memberitahu mereka bahwa dia ingin melawan Dewi Regina mengingatkan dia bahwa dia terluka. Tetapi seorang malaikat mendekat dan dia membunuhnya dengan satu serangan. Dia menjelaskan bahwa Krozak diciptakan untuk membunuh penguasa iblis dan Sakuya tahu bahwa dia bersedia mempertaruhkan segalanya untuk menyelesaikan misinya jadi Elvain setuju untuk membiarkannya bergabung. Kita kembali ke Cilia saat para kerangka mengeliminasi para malaikat. Semua orang bertarung untuk melindungi Leonus saat dia mengumpulkan kekuatan jiwa. Tetapi dia menyadari bahwa itu akan memakan waktu. Seorang malaikat menyerang Cilia, menyebabkan dia terjatuh, sementara para kerangka memberitahunya untuk tidak lengah, mengatakan bahwa kekuatannya mengesankan. Tetapi dia tidak boleh mengandalkannya selama pertempuran. Dia menjelaskan bahwa gaunnya memberikan beban pada tubuhnya, tetapi dia bertekad untuk melindungi Leonus. Jadi dia menolak untuk mundur. Bola energi mengembang. Saat Leonus terus mengumpulkan jiwa, tetapi Dewi bersiap untuk menggunakan mantra nemesisnya dan dia tahu bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan sihirnya. Dia memberitahu semua orang untuk mundur saat Dewi menurunkan api, membakar segala sesuatu di area tersebut, tetapi kita melihat bahwa semua orang dapat melarikan diri saat dia terus mengisi sihirnya. Para gadis mengendarai sepeda, tetapi mereka melihat para malaikat mengejar mereka. Jadi Regina memanggil senjatanya dan menggunakannya untuk menembak mereka. Mereka melihat Dewi dari kejauhan dan Arlan menjaga kekuatannya. Mereka menyadari bahwa jalan telah hancur, jadi mereka mengaktifkan pendorong mereka, memungkinkan mereka melompati celah. Tetapi seorang malaikat raksasa muncul dan bersiap untuk menyerang mereka dengan ledakan energi. Tetapi tiba-tiba ditarik menjauh dan menabrak sebuah bangunan, membunuhnya dalam sekejap. Kita belajar bahwa Sherry melindungi mereka, berpikir bahwa malaikat itu bisa menjadi lawan yang layak, tetapi dia kecewa dengan betapa lemahnya itu,
menyadari bahwa dia terlalu kuat. Sementara itu, Leonus telah menyelesaikan sihirnya tetapi dia menyadari bahwa Dewi bersiap untuk menghancurkan segalanya. Jadi dia menyerap energi ke dalam daun Dainslave. Dia mengangkat sebuah bangunan dan melemparkannya ke arah Leonus, tetapi Silya memotongnya menjadi dua dan menghancurkannya. Dia mengeluarkan kekuatan penuh Dainslave tetapi dia melihat sebuah penghalang yang melindungi Dewi. Menyadari bahwa itu adalah mantra perlindungan tingkat tinggi. Tetapi pada saat itu, para gadis mendekati Dewi dan Arlan bersiap untuk menyerang dengan Crowsex. Mereka menyerangnya saat Regina dan Sakuya menyerang dengan segala yang mereka miliki, tetapi itu tidak berpengaruh. Tetapi Arlan mengeluarkan keterampilan ultimatumnya, menembus penghalang dan melukai Dewi. Tetapi para gadis terjatuh ke tanah dan akhirnya kehilangan kesadaran. Leona melihat kesempatan saat Dewi menggunakan suara Rosalia, tetapi dia tahu bahwa dia adalah palsu. Jadi dia menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, melepaskan ledakan energi besar yang sepenuhnya menghancurkan tubuhnya. Dengan Dewi yang dikalahkan, William dan orang-orangnya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Tetapi mereka memberitahunya bahwa mereka bersyukur karena bisa melayaninya selama momen terakhir mereka. Silya mendengar para gadis memanggilnya, jadi para prajurit kerangka bersembunyi. Saat dia bersatu kembali dengan Regina dan Sakuya, yang memberitahunya tentang Arlan, berpikir bahwa dia adalah yang mengalahkan Dewi. Bala bantuan tiba dan Fenris senang melihat bahwa semua orang masih hidup, memerintahkan para medis untuk memberikan perhatian medis kepada mereka. Saat mereka terbang ke markas mereka, Leonus menyadari bahwa Arlan telah menghancurkan mantra perlindungan Dewi. Tetapi dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana mengetahui bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dia bertanya tentang buku yang dibaca Silya. Jadi dia memberitahunya bahwa itu adalah cerita tentang seorang raja iblis. Dan dia membacakannya untuknya saat dia menyadari bahwa dia sesuai dengan deskripsi raja iblis tersebut. Tetapi dia mencatat bahwa cerita itu tidak akurat, jadi dia berpikir bahwa itu hanya dongeng. Mereka kembali ke asrama di mana kita melihat Leonus bersama Bladkus dan Sherry saat mereka membahas Neticus yang mereka ketahui ada di balik kebangkitan Dewi. Jadi mereka berpikir bahwa dia harus dihadapi. Sherry memberitahu Leonus untuk waspada terhadap Arlan, berpikir bahwa tujuannya pasti untuk menghilangkannya. Arlan sadar kembali bahwa dia masih belum menghilang, jadi dia menyimpulkan bahwa dia belum menyelesaikan misinya. Jadi dia melarikan diri dari fasilitas medis dengan tekad untuk menemukan targetnya. Sherry cemburu pada Leonus karena memberikan Silya gaun. Tetapi saat mereka berdebat, Silya mendengar mereka dan masuk. Leonus merasa malu melihatnya dalam handuk dan dia memohon untuk mendapatkan sedikit darahnya. Mengatakan bahwa menggunakan gaun itu membuatnya kehabisan tenaga. Jadi dia dengan setuju dan dia melompat ke arahnya. Kita melihat Leonus memikirkan Rosalia dengan tekad untuk terus mencarinya. Dia berpikir tentang membangun kembali pasukan iblisnya dan memperluas kerajaannya sehingga semua manusia akan bersujud kepadanya sekali lagi. Tetapi kita melihat seorang gadis tersandung dan menumpahkan popcornnya ke seluruh tubuhnya. Tapi disitulah video ini berakhir. Ingat untuk menyukai dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.